Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus shuhur, syahrul 'azim mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Shadaqallahul adzim. Tama-tama marilah kita takdim syukur mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah usia kita, semakin berkurang umur kita. Ini yang penting kita sadari, bahwa bertambahnya usia kita, berkurangnya umur kita. Oleh karena itu, amalia-amalia apa yang patut kita lakukan? Karena semakin berjalannya hari, maka semakin dunia ini kita tinggalkan secara perlahan-lahan, dan ini sering kita terlupakan. Jadi sehari kita lalui, berarti sehari dunia ini kita tinggalkan. Sehari kita lalui, sehari dunia kita tinggalkan. Jadi oleh karena itu kita perlu belajar untuk meninggalkan dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Jadi kita perlu belajar meninggalkan dunia ini sebelum meninggalkan dunia. Karena dalam Quran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Capailah dan dapatkanlah negeri akhirat itu, fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lalai dengan bahagiamu di dunia ini. Jadi ayat ini lebih menekankan tentang bagaimana kita menatap masa depan kita di akhirat. Maka oleh karena itu bertambah usia kita itu adalah yang pertama kita lakukan adalah kita harus konsentrasi penuh untuk menatap masa depan kita di akhirat itu. Karena masa depan kita bukan dunia lagi. Umur kita itu semakin berkurang, usia bertambah, umur semakin berkurang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa amal ummati ma baina sittina
wasabaina, bahwa umatku, kata Rasulullah SAW itu kisarannya antara 60 sampai dengan 70 tahun ya, kisarannya. Bahkan ada yang lebih muda, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Ada yang diwafatkan lebih muda lagi sebelum 60. Banyak. Jadi wa minkum man yutawaffa, ada yang diwafatkan sebelum umur 60. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, ada yang lebih tapi sedikit. Jadi antara baina sitti wa sab'in ya. Wa aqalluhum man yazuju dzalika, hanya sedikit yang melebihi daripada itu. Hanya sedikit. Wa aqalluhum man yazuju dzalika, hanya sedikit yang melebihi daripada antara 60-70 tahun itu. Maka oleh karena itu kita harus tahu diri. Kita ini sudah masuk pada periode yang mana ini? Masuk periode 60-70 atau masih mau masuk 60-70? Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri, sehingga kita man arafa nafsahu arafa rabbahu, kita akan mengenal diri kita sendiri, mengenal kita sebenarnya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu konsentrasi penuh untuk bagaimana menatap masa depan kita di akhirat. Kita mengurangi ya, hal-hal yang keasikan yang berkaitan dengan urusan dunia. Karena itu kadang-kadang melelahkan itu. Kita asik betul dengan urusan dunia, lupa dengan urusan masa depan kita di akhirat. Padahal semakin hari waktu kita semakin berkurang terus. Kesempatan kita semakin berkurang. Maka oleh karena itu adalah kita perlu konsentrasi penuh menatap masa depan kita di akhirat. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk masa depan kita di akhirat itu. Di dalam Al-Qari'ah disebutkan wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di sana ada kita ditunjukkan oleh Allah ada neraca timbangan kita. Barang siapa fa'amman man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang timbangannya berat, ya, timbangan kebaikannya lebih berat ya, daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia akan mengalami kehidupan yang sangat memuaskan. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak kepuasannya di sana. Oleh karena itu, kita perlu memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisalul awamir. Jadi melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab, ada yang wajib. Yang wajib itu harus kita tunaikan. Sudah jelas dalam hukum Islam. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu adalah merupakan kewajiban yang wajib harus kita lakukan. Itu amalan ketaatan. Imtizalul awamir. Awamir itu jamak dari amal. Ya. Jamak semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertambah usia itu adalah harus kita lakukan. Itu amalan ketaatan kita kepada Allah. Harus kita lakukan. Bahkan kita merasa berkurang dengan melakukan apa? Sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disenangi Allah, sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah SAW yang mustahab.
zakat 2,5%, kelebihannya harus kita lakukan, memperbanyak itu. Apa? Timbangan amal kita itu akan semakin bertambah, semakin berat. Intisal awamir. Kemudian apa? Wajibna nawahi, menjauhi yang dilarang semua. Menjauhi apa yang dilarang semua. Jadi dua hal ini kira-kira kita sudah melakukan ya, apa saja yang dilakukan oleh Allah kita taati gitu. Apa saja yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itu apakah sudah kita lakukan semua itu? Itu adalah memperbanyak amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Kita timbangnya menjadi berat. Itu. Tapi fa'amman khafa, barang siapa yang ringan ya, yang ringan timbangan kebaikan, fa'umuhu hawiyah, tempatnya adalah nanti di neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hawiyah, neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas. Jadi oleh karena itu kita harus menentukan posisi diri kita ini. Kita akan masa depan kita di akhirat ini pada posisi masuk ke dalam orang-orang yang hidupnya puas, atau golongan orang-orang yang narun hamiyah, golongan orang-orang yang masuk ke dalam sesuatu yang tidak kita sukai, yang kita sukai. Karena itu nanti kita akan menyesal yang paling berat itu yang tidak ada ujungnya, itu adalah nanti di akhirat itu ada penyesalan. Ada penyesalan. Wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Itu penyesalan. Itu bunyi-bunyi penyesalan, gambaran orang-orang yang menyesal ketika nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Nerakanya Allah. Wa hum yastarifuna fiha, mereka berteriak-teriak. Berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu penyesalan. Yastarifuna fiha, jeritan-jeritan. Yastarifuna itu jeritan-jeritan yang ada di dalam neraka itu. Dia minta Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabb, keluarkanlah kami dari neraka ini. Akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Niscaya pasti kami akan melakukan amal-amal saleh. Minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari neraka untuk kembali ke dunia. Nanti kami na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amal-amal soleh yang dahulu tidak pernah melakukan amal-amal soleh. Itu kan penyesalan. Tapi awal jawabnya, awalan mu'amilkum ma yatadakkaru fi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Allah menjawabnya begini, awalan mu'amilkum, bukankah dulu aku cukupkan umurmu? Aku kasih kesempatan umur sampai 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, kasih kesempatan. Ya. Awalan mu'amilkum ma yatadakkaru fi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Ada banyak peringatan-peringatan yang sudah kuberikan kepadamu. Peringatan-peringatan apa? Kuturunkan Al-Quran Karim, peringatan. Kuutus Rasul, peringatan. Kuberikan berbagai macam pernik-pernik musibah-musibah kecil-kecil. Kadang-kadang kamu sakit, kesulitan dan berbagai macam masalah. Itu adalah peringatan-peringatan semua. Tapi ternyata itu tidak menghiraukan kita. Awalan mu'amilkum ma yatadakkaru fi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Maka oleh karena itu adalah kita sebelum ada penyesalan yang besar nanti di akhirat, dan tidak akan mungkin kembali lagi kita ke akhirat, dan suatu saat memang kita bukan generasi dunia melainkan kita generasi akhirat, maka kita akan menjadi generasi akhirat yang harus kita persiapkan betul. Jadi oleh karena bertambah umur ini harus bertambah gigih itu ketaatan kita kepada Allah. Taatan kita kepada Allah. Seluruh kenikmatan yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orientasi wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Kita orientasikan sana. Tapi juga wala tansa nasibaka, janganlah kamu lupa dengan urusan duniamu untuk kebutuhan-kebutuhan. Itu ada itu kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan itu. Tapi semuanya orientasinya adalah untuk menjadi warga akhirat kelak.
pasti akan kita alami ke sana. Ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, konsentrasi penuh menatap masa depan kita akhirat, memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berat timbangannya dan agar lebih berat dan keburukan kita akan menjadi lebih berkurang. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar agar apa? Allah ampuni kekhilafan yang kita sengaja, kekhilafan yang kita tidak sengaja, dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika di dunia sebelum datangnya kematian. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita sudah aman. Jangan merasa kita sudah aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, wahaiullah, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marratin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya pun orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya beristighfar paling tidak kurang daripada 100 kali saya istighfar itu. Itu Rasul yang sudah dijamin sampai bersumpah, wahaiullah, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marratin. Paling tidak 100 kali. 100 kali kita istighfar terus kepada Allah, istighfar banyak agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan ini termasuk melimpahnya, dibukanya pintu kemaafan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka ghufira lahu ma taqaddama, aku ampuni itu dosanya. Kemudian kalau kita malam menghidupkan malam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menghidupkan malamnya dengan salat sunat tarawih, tilawah, salat yang lainnya, ghufira lahu, diampuni dosanya. Kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW sangat tidak suka kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan itu adalah kebiasaan buruk. Diberikan kesempatan kemudian tidak diambil kesempatan itu adalah merupakan kebiasaan buruk yang tidak disukai. Maka man adraka Ramadan falam yughfar lahu, ya, maka sungguh dia sangat celaka besar, dia merugi besar bagi orang-orang man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan, bulan maghfirah, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu siangnya beribadah sepanjang hari, sepanjang siang, malamnya qiyamul Ramadan, lebih banyak menahan daripada ngantuk kita untuk banyak qiyamul Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Dan perbanyak istighfar yang lain. Istighfar dengan sayyidul istighfar, misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa asbaqtu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu adalah istighfar, sayyidul istighfar. Kita mohon kepada Allah, inna zalamna nafsina dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita mengakui inna zalamna nafsina dzulman katsiran. Ya, sesungguhnya banyak kezaliman yang kami lakukan. Terkadang memang kami tahu tapi tidak mampu gitu. Itu ada kezaliman. Inna zalamna. Kami sebenarnya tahu itu ya, tapi tidak mampu untuk mengendalikannya. Dzulman katsiran. Yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Faghfir lana, ampunilah dosa kami. Diikuti dengan doa istighfarnya Nabi Allah, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita doa istighfar, ya Allah, kami banyak kezaliman. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, fa in taghfir lana wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami golongan orang-orang yang merugi. Maka dengan nanti kalau diampuni dosa kita, kemudian amalnya soleh kita diterima oleh Allah, maka timbangan kita akan menjadi berat. Timbangan kebaikan menjadi berat karena dosanya kita diampuni. Tapi kalau dosa kita belum diampuni,
dosanya ternyata lebih berat dibandingkan dengan amal-amalnya yang kita lakukan. Kita evaluasi coba seberapa banyak sih amalnya yang sudah pernah kita lakukan itu. Ya, termasuk di antara sholat kita, kekhusukan sholat kita, amal-amal jariah kita, ya amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita, itu semua sejauh mana yang kita lakukan itu perlu kita muhasabah terhadap diri kita setiap hari kita lakukan. Jadi ada 3 hal itu yang paling tidak harus kita lakukan, dan kita menyadari bahwa semakin bertambah usia kita, semakin berkurang umur kita, ya, semakin berkurang umur kita, maka perlu kita belajar untuk meninggalkan dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Itu kita harus belajar. Jadi kita ada melahirkan sikap zuhud lah sedikit, ya, zuhud, tidak terlalu asik dengan kehidupan dunia, terus ada zuhudnya. Nah, jadi tidak rasa keasikan dengan keduniaan itu sudah mulai berkurang. Tapi kalau kita sudah bertambah umur atau bertambah tua, asik terus dengan kehidupan dunia, masya Allah, itu kita lalai dengan mempersiapkan diri di akhirat, maka itu akan menjadi hal yang sangat merugikan kita, yang akan menjadi penyesalan kita semua, ya, penyesalan kita. Jadi konsentrasi penuh untuk menata masa depan kehidupan di akhirat kita, kemudian memperbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah semuanya akan kita persiapkan, semuanya akan menjadi masa depan kita di akhirat lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.